Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran kita silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama. Ya, Pak, kepada Pak Guru, bersama. Oke anak-anak semua, pada pembelajaran kita ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah melalui sebuah tayangan video diharapkan kalian bisa menyebutkan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang benar. Kemudian yang kedua adalah melalui kelompok kerja kalian semua bisa mendemonstrasikan dalam bentuk video tentang iklan media elektronik. Nah kemudian yang ketiga, melalui teks dalam bahan ajar yang sudah kalian terima, kalian dapat mengidentifikasi penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia tentunya dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kalian bisa membuat sebuah poster tentang gangguan organ pencernaan pada manusia. Kalian juga bisa memaparkan isi poster tersebut. Dalam pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang iklan media cetak. Nah, ketika kita melihat sebuah iklan yang terdapat dalam televisi, kira-kira ada bedanya nggak antara iklan di televisi dengan iklan di surat kabar? Bedanya kalau di televisi itu gambarnya bergerak, kemudian ada suaranya, kemudian iklannya juga lebih menarik. Kemarin kita sudah membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, ketika organ pencernaan pada manusia itu terjadi gangguan, maka gangguan apa saja yang akan terjadi? Penyebabnya apa? Nah, disinilah yang akan kita pelajari. Baik anak-anak semua, kita masuk ke pembelajaran kita untuk selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan suasana dulu. Anak-anak silakan berdiri. Kita tepuk semangat. Ciri-ciri iklan media elektronik, diharapkan kalian itu nanti dapat membedakan. Kalian bisa membedakan mana iklan media elektronik dan mana iklan media cetak. Kemudian untuk lebih dalam lagi, kalian nanti bisa membuat iklan media elektronik sendiri meskipun sederhana gaya manfaatnya. Kemudian manfaat dari kalian mempelajari penyebab gangguan organ pencernaan manusia, itu manfaatnya adalah yang paling penting adalah satu. Dengan kalian mengetahui penyebab gangguan organ pencernaan manusia, kalian bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya gangguan organ pencernaan pada diri kalian sendiri. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membagi kelompok dulu. Silakan kelompoknya sudah ada untuk bisa mempersiapkan diri. Koordinatornya masing-masing ada. Kelompok satu adalah Putri, kelompok dua adalah Tanjung. Nah, jadi anggota-anggotanya bisa kalian himpun untuk melakukan pembelajaran dan kalian sebagai penanggung jawab dari anggota-anggota kalian. Tapi anggota yang lain juga tetap harus melakukan pembelajaran dengan aktif ya. Kalian selalu berkonsultasi, melakukan diskusi silakan
sudah menonton atau mengidentifikasi video pembelajaran, kemudian tentunya setelah kalian mengidentifikasi akan muncul sebuah. Nah, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian setelah menonton video pembelajaran? Ya, ya, yang pertama adalah apa saja ciri-ciri bahasa iklan elektronik? Nomor 2. Apa penyebab gangguan organ pencernaan? Bagus sekali anak-anak semua. Nah, pertanyaan tersebut itu merupakan inti dari pembelajaran kita. Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ikuti alur pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, tiap kelompok mempersiapkan diri untuk berdiskusi, kemudian mempersiapkan diri untuk membuat catatan dan mengerjakan LKPD. Kalian harus menikmati bahan ajar atau teks yang ada dalam bahan ajar, kemudian kalian bisa menuliskan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang ada di dalam bahan ajar tersebut. Silakan kalian berdiskusi. Baik, semuanya sudah mengisi lembar kerja peserta didiknya. Sekarang saya akan menunjuk atau ada yang mau mewakili kelompoknya untuk menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik ini. Silakan, sambil dulu ya. Bawa sini. Apa? Ya, sama ya, seperti tadi. Nah, kita bahas dulu. Ini bagus sekali, anak-anak semua sudah mendapatkan jawaban dari berbagai macam sumber ya. Yang pertama adalah objektif dan jujur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, dalam iklan media elektronik ini cirinya adalah langsung pada bahasan, kemudian jelas dan mudah dipahami. Jelas, mudah dipahami oleh yang nonton, beda dengan yang di kabar ya. Kemudian tidak menyinggung pihak lain, dan menarik perhatian orang banyak. Ya, iklannya kan menarik dulu kan? Ya, ada kriteria untuk menarik perhatian. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mengajukan pendapatnya. Tepuk tangan semuanya. Saya akan memberikan cendera mata ya, karena kamu sudah menjelaskan ya. Tadi kelompok 1 sudah tadi 5 ke LKPD yang kedua ya, maaf yang kedua. LKPD yang kedua ini dikerjakan di rumah, tetap dalam satu kelompok nih. Tolong koordinatornya nanti dipersiapkan untuk membuat sebuah video berdurasi 30 detik memperagakan iklan elektronik yang ada di video tadi. Ini waktunya adalah 1 minggu ya. Jadi minggu depan kalian harus sudah beres dan upload ke Google Form. Nah, tadi kita sudah membahas tentang iklan media elektronik, bahkan ciri-cirinya kalian sudah paham. Di akhir video tadi ada poster tentang penyebab penyakit diare. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu penyebab dari gangguan organ pencernaan pada manusia. Dari iklan tersebut yang ada di video tadi, kita bahas penyebab dari penyakit atau gangguan organ pencernaan pada manusia. Apa saja? Kita lihat teks di bahan ajar tentang
menyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Silakan kalian semua bisa berkelompok kembali, bisa berdiskusi kembali, identifikasi, ya, temukan apa penyebab dari gangguan organ pencernaan pada manusia. Silakan kelompok 1, kelompok 2. Yang menjadi tugas dari koordinator kelompok dari pendapat teman-teman kalian, anggota kelompok kalian, himpun menjadi sebuah kesimpulan, ya, tarik dalam sebuah kesimpulan dalam bentuk peta konsep yang ada di LKPD yang ketiga. Setelah itu masing-masing kelompok silakan bisa menjelaskan tentang peta konsep yang kalian apa? Tidak mengunyah makanan dengan baik. Yang ketiga, ya, Tidak rajin olahraga dan stres. tidak rajin olahraga dan stres. Baik, ini gangguan organ pencernaan. Ada yang lain? Lagi perlu apa penyebab gangguan organ pencernaan? Pola makan yang tidak teratur. Ada yang lain? Ya. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Boleh. Ada lagi? Silakan berdiri. Infeksi bakteri dan virus. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anggota kelompok yang sudah memberikan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah kurang konsumsi makanan yang mengandung serat. Ini menyebabkan tadi apa? Belit ya, susah buang air besar. Yang kedua, tidak mengunyah makanan dengan baik. Ini bisa menyebabkan gangguan lambung, ya, gangguan lambung. Sehingga sesuai dengan tuntunan Rasul, ya, agama kita, bahwa makanlah dengan mengunyah perlahan, ya, mengunyah makanan secara perlahan. Didahului dengan bismillah. Kemudian yang ketiga, tidak rajin olahraga. Kemudian pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Kemudian infeksi bakteri dan virus. Poster. Nah, tentunya posternya adalah tentang penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Silahkan sekarang kalian melihat kembali, bahkan di bahan ajar kalian sudah ada posternya. Poster tersebut silahkan kalian buat poster dalam kertas gambar. Selanjutnya silakan berkelompok ya. Selain bergambar, kalian juga mencermati isinya dalam kelompok. Silakan pikiran, bisa berdiskusi apa saja isinya. Nanti ya, saya tunggu secara acak saja ya. Masing-masing anggota kelompok bisa menyampaikan
Baik anak-anak semua, pembelajaran kita tadi di awal sudah kita lewati. Tiba saatnya kita masuk ke bagian akhir dari pembelajaran kita. Namun sebelum kita masuk ke akhir, terlebih dahulu saya ingin kalian tetap semangat meskipun kita sudah di ujung pertemuan. Silakan berdiri kembali dan tepuk semangat. Di akhir pembelajaran kita, mari kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Silakan anak-anak semua mempersiapkan diri untuk membuat ringkasan. Kesimpulan pembelajaran kita apa? Yang pertama adalah ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Apa saja? Yang pertama, objektif dan jujur. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian orang banyak. Kemudian penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia yang apa? Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Nomor dua, tidak mengunyah makanan dengan baik. Kemudian yang ketiga apa? Tidak rajin olahraga dan stres. Keempat, pola makan yang tidak teratur. Kelima, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang padat dan asam. Terakhir, infeksi bakteri dan virus. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Silakan anak-anak bisa dikaitkan dengan bahan ajar ya tadi, membuat sebuah ringkasan untuk kalian belajar di rumah masing-masing. Kita masuki bagian evaluasi. Anak-anak semua, saya bagikan di sini soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Silakan kerjakan secara mandiri ya, tidak bergantung pada orang lain. Baik, kita bahas saja. Nilai kalian sudah mulai ada peningkatan, bahkan bagus sekali. Ini hanya ada satu yang masih kurang. Satu pertanyaan, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Benar ya. Kemudian materi apa yang paling berkesan? Ayo, materi apa yang paling berkesan tadi? Gangguan organ pencernaan pada manusia, karena kamu pernah diare ya. Ada kesulitan apa tadi dalam pembelajaran kita? Pasti belum bisa mencerna bahasanya ya. Ya, kamu harus belajar lagi ya tentang kalian di rumah harus berkelompok lagi ya, seperti kemarin di rumah. Di sini kelompok juga. Meskipun kita pertemuannya terbatas ya di sini, karena kita bertemunya tidak setiap hari. Di rumah kalian harus tetap ya. Tiba saatnya kita pada penghujung pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin berdoa. Terima kasih anak-anak semua. Saya tutup pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.